Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joshua Best Topic. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi minggu depan tanggal 3 sampai 7 Maret 2025. Seperti biasa, kita akan review terlebih dahulu bagaimana 5 rekomendasi saham minggu lalu dan IHSG. Composite IHSG dalam satu minggu turunnya dalam sekali. Kalau kalian perhatikan di sini weekly minus 7,83%. Kayaknya sepanjangan gue bikin video ini yang paling dalam ya after covid ya, minus 7,83%. Bagaimana rekomendasi kita di minggu lalu? Yang pertama ada Dow Daily. Dow Senin di sini low-nya 119, jadi ini masuk area entry 119, R1 130, dan ini Senin naik sampai ke highest 154. Ini udah kena ya R2-nya. Lumayan di saat IHSG jelek begitu masih ada yang profit gitu ya. Lumayan lagi profitnya. Yang kedua ada BBRI, ini pasti mati sih. Senin low 3870, masuk area entry, cut loss 3790, dan nggak pernah naik lagi dengan closing di 3800, 3820, di sini close 3630. Jadi exitnya 3630 karena yang ini kan 3790 ya, yang closingnya paling rendah 2 hari itu 3800, jadi ya belum cut loss tapi sekali yang break sampai ke 3630 closingnya. Yang ketiga ada Inco. Inco sebenarnya masih sideways ya, nggak kemana-mana. Cuma gue pikir kemarin Senin itu dia di sini kan closingnya tinggi, ternyata malah turun duluan gitu ya. Inco 3000 sampai 3060, di sini masuk area entry, cut loss 2970, dan ini close di 2940. Jadi tipis aja nih, lumayan. Untung nggak terlalu dalam. 4 ada WiFi. Senin itu dia di sini low 2350, ini masuk area entry, cut loss 2270, dan sayangnya di sini close-nya di 2210 ya. Jadi ini cut loss dulu, habis itu dia terbang. Ya ini yang Jumatnya dia closing udah hijau begini dia naiknya bentar doang. Highest 2590. Oh, kena R2 dulu. Jadi dia open di sini, open di 2350, masuk area entry gitu ya, habis itu dia naik sampai ke highest 2590. Pas udah kena dulu R2 nya. Dan yang terakhir ada Goto Senin di sini low 79, masuk area entry, cut loss 76, habis itu nggak pernah naik lagi ya, highestnya cuma 81, ini R183. Dan ini cut loss 76, dia closingnya 77, ini close 76 ya, hari Kamis 76. Overall dengan IHSG turun 7%-an, portofolio masih nambah 4-8%. Happy cuan buat semua kalian yang ngikutin rekomendasi mingguan ya. Ya makanya gue bilang mau IHSG sejelek apapun, kalau pilihan sahamnya itu benar, at least tuh masih bisa naik lah ya. Gue ngajak kalian untuk pembukaan rekening di Jasa Utama Kapital Sekuritas cabang gue, Best Topic. Kalian bisa kontak nomornya di atas, Dina ya, 081636000059. Bakal banyak fasilitas yang kalian dapatkan ketika kalian join di tempat gue, terutama ada grup ya, terus ada kelas monthly, lalu ada JOC Talks gitu, dan kita juga sekarang gue akan usahain akan ada live ya, jadi live trade. Gue akan ngasih arahan untuk mana buy mana sell, at least ya lumayan membantu buat kalian yang senang fast trade dan nyari ya spread kecil ya. Oke. Nah, mudah-mudahan minggu depan kalau kita lihat ya Composite ini belum ada tanda-tanda selesai turunnya. Ini close-nya hampir mirip sampai dengan low. Jadi tekanan jual masih tinggi. Kemarin memang ada closingan rebalancing MSCI, banyak saham-saham yang gap ke bawah juga, volumenya gede. Apakah mungkin minggu depan bisa mantul?
harapannya sih gitu ya, karena turunnya juga udah dalam banget, jadi mungkin masih bisa mantul minggu depan. Jadi ya siap-siap aja ya, ya kita tetap aja rekomendasi tetap ada. Kita akan pilihkan rekomendasi terbaik lah dari apa yang ada. Yang pertama, gue lihat ada DKFT. Gue nggak berani rekomend yang terlalu dalam-dalam banget, yang koreksinya dalam-dalam banget, karena itu berarti tekanan jualnya tinggi. Gue prefer yang oke, ini MACD masih di atas 0, stokastik udah masuk ke area 20 gitu ya. Ini juga ada support 240 gitu. Kenapa muncul 240? Ya ini gue ambil Bollinger bawahnya aja ya, 240 gitu. Jadi area entry untuk DKFT. Nah, kita entry rada bawah dikit, jaga-jaga kalau dia ada koreksi ya. Ini kan ada garis resistance yang jadi supportnya 224. Jadi DKFT masuk. Ntar gue gambar dulu Fibo-nya biar enak. Low, high. Nah, kita masuk di range yang bawah sini ya. Oke, DKFT entry 230 sampai 238, cut loss 226, R1-nya di 244 atau dekat. Jadi kita langsung ke sini 250 ya, lumayan. 250, R2-nya di sini aja, 266. DMMX yang kedua. DMMX sebenarnya secara kinerja secara pergerakan harga saham cenderung resistance terhadap ISG ya. Ya ini masuk ke teknologi sektor. Jadi memang teknologi sektor itu lagi pada naik. Nah, makanya ya udah kita main ke teknologian dulu aja. DMMX support di 300 ya, ini entry 300 sampai 310, cut loss-nya 290, R1. Kita pakai inilah ya, 320. R2-nya pakai MA5 330. Yang ketiga, DOH. Nah, sini. DOH ini ya dia masih bolak-balik ya, kayak kemarin sekali naik bisa tinggi banget. Nah, kita harapan dia turun dapat ambil bawah terus dia naik lagi. DOH area entry 111 sampai 115. Cut loss 108, R1 kita ambil di sini 121, R2-nya di 132. Yang keempat ada MAPI, ini juga kelihatannya cukup berlawanan dengan ISG yang turun gitu ya. Tapi MAPI ini ada gap kecil, jadi kita nunggu bawah dikit. Oke, area entry MAPI 1380 sampai ke 1410. Jadi nggak usah buru-buru kalau MAPI, nunggu bawah dikit. Cut loss 1370, R1 kita ambil MA5 1435, R2-nya peak kemarin sih 1495. Yang terakhir ada Indi. Nah, ini yang turunnya dalam, tapi di sini udah ada support ya, dekat support. Ini stokastik juga udah di 20, nggak mau mulai melandai gitu. Kita lihat aja apakah dia masih bisa mantul. Ya ini yang Indi spekulasi ya, soalnya gue bingung juga mau milih saham apa gitu. Udah pada turunnya gila-gila semua, nggak ada yang masuk ke dalam kriteria yang ideal gitu. Tapi ya udah, ini ada support di area bawah sini. Sebenarnya sama sih kayak Inco gitu ya. Inco juga masih bolak-balik di sini gitu. Apakah kita main Inco aja? Ya Inco aja lah ya. Ini MACD sinyal buy, terus stokastik juga sinyal buy. Kita ngarepin Inco aja deh. Nih. Yang terakhir ada Inco. Area entry. Entry-nya rada bawah dikit karena dia sideways 2710 sampai ke 2810. Cut loss 2680. R1 di 3000 aja ya. Enggak. R1 di sini 2930, R2 di peak yang kemarin 3040. Oke ya, jadi itu rekomendasi gue di minggu depan. Semoga dari sini pilihannya ya walaupun turun tuh nggak terlalu dalam, tapi sekalinya ISG turun mudah-mudahan portofolio kita masih bisa naik. Thank you semuanya udah ngikutin mingguan dari awal sampai akhir. Mohon bantuannya untuk like,
subscribe dan share video ini ke teman-teman kalian, bahwa ya dengan ISG yang jelek seperti ini kalian tetap masih bisa make money kok kalau pilihan sahamnya benar. Oke, thank you semuanya, sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.